Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Triwahyuni, BP 1910622005. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi acara keempat tentang standarisasi pengukuran tubuh ternak. Standarisasi pengukuran ternak. Latar belakangnya yaitu performa ternak dapat dinilai dan diukur melalui beberapa karakteristik penilaian. Karakteristik dalam mengukur performa ternak antara lain karakteristik morfologi, fisiologi, produksi, reproduksi, dan konsumsi pakan. Karakteristik yang mudah diamati secara langsung dan dapat terukur yaitu karakteristik morfologis. Karakteristik morfologis merupakan performa yang terlihat dari tubuh ternak, dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Kalau kualitatif itu misalkan warna bulu, kulit, dan bentuk kepala ternak. Sedangkan yang kuantitatif yaitu berbentuk ukuran panjang badan, tinggi gumba, tinggi pinggul, dan lingkar dada, dan berat badan ternak. Salah satu cara yang dalam pengamatan karakteristik morfologis yang sifatnya kuantitatif yaitu melalui pengukuran statistik vital. Statistik vital ternak merupakan ukuran tubuh ternak yang meliputi panjang badan, tinggi badan, dan lingkar dada. Secara statistik cukup vital untuk mengidentifikasi sifat-sifat kuantitatif ternak tersebut. Fungsi pengukuran tubuh ternak yaitu yang pertama untuk menduga bobot badan ternak. Yang kedua sebagai parameter teknis penentuan ternak bibit. Yang ketiga untuk menduga umur ternak, dan yang keempat untuk mengetahui konformasi kepala dan grade ternak. Berikut adalah contoh dari pengukuran melalui gambar. Keterangannya yang pertama itu tinggi gumba, yang kedua tinggi kemudi, yang ketiga lebar dada, yang keempat lebar kemudi, yang kelima lingkar dada, yang keenam panjang dada, dalam dada, lebar dahi, dan panjang kepala. Pengukuran tubuh ternak yang dasarnya ada 5, yaitu lingkar dada, diukur secara melingkar di belakang gumba atau di belakang os scapula dengan menggunakan pita ukur. Untuk melingkar dinyatakan dalam sentimeter. Yang kedua itu panjang badan, diukur secara lurus dari tuber humerus sampai benjolan tulang tapis, tuber ischi, diukur dengan menggunakan alat bantu mistar, dinyatakan dalam senti. Yang ketiga yaitu tinggi badan, diukur jarak tegak lurus dari punggung atau belakang gumba sampai ke tanah atau lantai, diukur dengan menggunakan tongkat ukur, dinyatakan dalam sentimeter. Yang keempat adalah tinggi pinggul, diukur jarak tegak lurus dari titik tertinggi pada os sacrum pertama sampai ke tanah, diukur dengan menggunakan tongkat ukur, dinyatakan dalam sentimeter. Yang kelima adalah bobot badan, diukur menggunakan timbangan analitik khusus sapi dengan merek Roodweg, dinyatakan dalam kilogram. Menurut Leiding 1996, ukuran-ukuran tubuh ternak akan berbeda satu dengan yang lainnya dan dapat memberikan korelasi yang positif. Terjadi peningkatan pada satu sifat menyebabkan sifat lain meningkat, akan berkorelasi negatif ketika satu sifat meningkat namun sifat lainnya justru menurun. Pendugaan bobot, performa atau sifat-sifat produksi ternak sebagai indikator produktivitas ternak dapat diamati melalui beberapa hal, yaitu bobot badan, pertambahan bobot badan, dan ukuran-ukuran badan. Bobot badan merupakan berat tertimbang dari seekor ternak yang diukur
pada umur tertentu dengan satuan berat, bobot badan merupakan faktor terpenting dalam seleksi bibit. Penentuan tingkat pakan menggambar kondisi ternak dan pemotongan ternak. Menurut Ulatas et al. 2001, Ozkaya dan Boskur 2009 dan Puspita Ningrum 2009 menyatakan bahwa bobot hidup berkorelasi positif terhadap ukuran-ukuran linear dimensi tubuh, antara lain lingkar dada, panjang badan, serta tinggi pundak atau tinggi badan. Menurut Nata Sasmita menjelaskan bahwa ukuran-ukuran tubuh ternak dapat digunakan sebagai dasar pendugaan bobot badan ternak melalui perhitungan rumus. Penggunaan lingkar dada, panjang badan sebagai petunjuk bobot badan seekor ternak secara tepat, Williamson and Payne, 1986. Rumus penentuan bobot. Rumus KOL berat BB sama dengan LD tambah 22 dalam kurung kuadrat per 100. Rumus Winter, bobot badan di kuadrat kali lingkar dada kuadrat dikali panjang badan per 300. Rumus pendugaan yang digunakan di Denmark yaitu lingkar dada tambah 18 dalam kurung kuadrat per 100. Rumus KOL ini hanya berlaku untuk sapi dewasa, sedangkan untuk pedet, rumus ini kurang tepat. Sedangkan rumus Winter, rumus ini merupakan gabungan antara panjang badan dan lingkar dada. Williamson and Payne, 1986. Menurut Sudarmo dan Sugeng 2008, salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan ukuran tubuh ternak adalah pakan. Apabila dalam pakan yang diberikan kandungan nutriennya kurang, maka pertumbuhan ternak akan terhambat. Selain itu, menurut umur ternak akan berpengaruh terhadap statistik vital ternak. Hal tersebut disebabkan karena faktor pertumbuhan. Semakin bertambahnya umur ternak, maka ukuran statistik vital semakin meningkat. Sifat kuantitatif pada karakteristik morfologis sangat dipengaruhi oleh manajemen pemeliharaan. Trivena, Budi Santria, dan Hartatik 2011. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.